jujur, cerdas, cermat, dan berbudi pekerti. Maju bersama bangun Indonesia Jaya. Kobarkan semangat Pancasila, genggam teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadilah yang terbaik, cerdas, cermat MPR. Cerdas, cermat MPR. Cerdas, cermat MPR. Cerdas, cermat MPR. Ya, halo Indonesia dan generasi kebanggaan bangsa yang ada di seluruh Nusantara. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya selalu dalam semangat bersatu dan optimis. Senang dan bangga sekali saya Nilam Permatasari dan rekan saya. Dengan saya Freya Priscilia dapat hadir kembali menemani generasi kebanggaan bangsa untuk kita bersama-sama menyaksikan ajang yang bergengsi ini. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Provinsi Sulawesi Tengah. Luar biasa ya, memang terkenal Sulawesi Tengah dengan semangatnya yang luar biasa. Betul. Untuk itu saya ingin menyapa dulu seluruh penonton yang ada di studio. Apa kabar Provinsi Sulawesi Tengah? Luar biasa. Semangat ya. Semangat yang luar biasa akan membawa mereka untuk bisa menjadi perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Betul. Bertemu dan bertanding dengan teman-teman dari seluruh Nusantara. Dan tentunya satu gelar yang mereka perebutkan menjadi Juara Nasional. Pastinya satu gelar yang diimpikan oleh seluruh provinsi. Ya. Tapi bukan hanya itu, tapi untuk juga menguji pemahaman generasi kebanggaan bangsa tentang 4 pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. Betul sekali, di babak penyisihan mereka telah memberikan yang terbaik. Di babak Betul. semifinal juga mereka memberikan yang terbaik. Luar biasa. Tentunya di babak final mereka jauh memberikan yang lebih baik untuk provinsi Betul mereka. sekali. Rasanya saya jadi penasaran, ingin segera melihat aksi kehebatan mereka. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita simak dulu pesan penting yang disampaikan oleh Ketua MPR kita, Bapak Taufik Kemas. Berikut ini. Silahkan. Cerdas, cermat MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, generasi muda kebanggaan Indonesia. Jadikan lomba cerdas cermat ini sebagai wahana untuk menggali dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia, serta memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan pilar bagi kita dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Teruslah belajar, selamat berlomba, dan jadilah yang terbaik. Cerdas, cermat MPR. Kalau Bapak Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Taufik Kemas, tidak pernah bosan memberikan nasihat kepada kita mengenai 4 pilar utama. Betul. Tentunya kita sebagai generasi kebanggaan bangsa juga tidak bosan untuk mempelajari, memahami, dan juga mengamalkan 4 pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Tentunya pertama kita harus tahu dulu apa saja isi dari 4 pilar tersebut. Ya. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Betul. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali, dan di sini kita telah kedatangan ya 3 regu yang siap memperebutkan gelar juara di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Kita langsung perkenalkan saja, inilah dia regu SMA Negeri 2 Luwuk. SMA Negeri 2 Luwuk. Vini, yes. Luar biasa, semangat sekali perkenalan dari Regu A. Selanjutnya bagaimana dengan salam kebanggaan dari Regu B? SMA Negeri 1 Petasia. Semangat Petasia. Harus jujur, harus adil, dan sportif. Morowali. Netumba haloka, kami mensuka. Hiyo, hiyo, hiyo. Tadi ada dari Luwuk Petasia.
Anastasia dan sekarang dari kota yang saat ini kita berada di Kota Palu. Ada siapa di Regu C? Ada SMA Negeri 4 Palu. Manfaat Palu. Totema Daisuki, semangat! Allahu Akbar! Ya, luar biasa. Saya optimis mereka akan semangat memasuki babak demi babak. Sesemangat kita memandu acara, sesemangat juga Dewan Juri dalam memberikan penilaian secara objektif. Betul sekali. Langsung saja diperkenalkan. Yang pertama ada Bapak Insinyur Haji Agus Hermanto MM. Beliau anggota MPR RI. Selamat datang Bapak, apa kabar? Luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bapak, dan beliau didampingi oleh Ibu yang cantik sekali, dan pastinya kalau mengikuti lomba cerdas cermat ini pasti mengenal beliau. Betul sekali, dan cantiknya menurun kepada kita sebagai anaknya. Oh begitu, luar biasa ya. Dan Dewan Juri kita yang kedua ada Ibu Suryani SH dari Sekretariat Jenderal MPR RI. Selamat datang Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Ya. tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengundang Dewan Juri dari tuan rumah. Tuan rumah, betul sekali. Ada Bapak Dr. Ali Jenah dari Universitas Tadulako. Selamat datang Bapak, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ya. Berarti sekarang kita sudah siap memasuki babak demi babak. Dan nantinya akan ada 4 babak Betul. yang pastinya seru-seru sekali. Ya. Babak yang pertama adalah babak lomba yel-yel, di mana kita akan melihat kreativitas dari mereka. Dan yang kedua ada babak uji materi yang pertama, yaitu babak uji tematik. Yang ketiga adalah pernyataan benar atau salah. Dan yang keempat merupakan babak keajaiban, babak penentuan, babak terakhir yaitu babak rebutan. Betul sekali, dan saat ini kita akan memasuki babak yang pertama, yaitu babak lomba yel. Tapi sebelum saya membacakan peraturannya, saya menjelaskan peraturannya, saya mau menguji semangat mereka yang ada di sini. Silakan. Siap bertanding? Siap. Siap jadi juara? Siap. Siap ke Jakarta? Siap. Generasi kebanggaan bangsa? Bersatu dan optimis! Luar biasa ya. Siap ke Jakarta paling keras. Siap. Waduh. Benar banget, harus seru. selalu siap dan juga selalu siap menampilkan kreativitas mereka dalam membuat yel selama 2 menit. 2 menit. Nah, unsur yang dinilai tentunya harus mengandung 4 pilar utama dan tidak lupa untuk mengedepankan ciri khas daerah masing-masing. Betul. Jadi nanti kita pasti akan bertambah lagi ilmu kita. Wawasan Dari kita. bahasa daerah, Ya. dari tarian daerah, benar-benar luar biasa pasti dihadirkan di tengah-tengah yel mereka. Betul sekali. Dan saya ingin menambah semangat mereka dengan mengingatkan bahwa nantinya Regu dengan yel terbaik dan terkreatif akan mendapatkan hadiah dari Dewan Juri di akhir acara. Itu dia. Langsung saja, pastinya semua juga penasaran, pemirsa di rumah juga pastinya penasaran. Ya. Langsung saja Regu A SMA Negeri 2 Luwuk. Cerdas, cermat, MPR. Hei, sangalungku. Nada. Mam uka ayah, mami, minsop mo final. Imbo mana kita mau ngel-ngel mule. Sekarang orang masuk final. Orang janji mau dapat juara. Bawa nama Sultan ke tingkat nasional. Dilihat ke
kreatif sekali, semangat sekali. Apalagi di belakang ada trio Libels ya, 3 ganteng-ganteng sekali, luar biasa. Waduh. Selanjutnya, tidak mau kalah, mari kita orang lihat sama-sama. SMA Negeri 1 Petasia. Cerdas, cermat, MPR. Lihat semua dari Jakarta petasan KN Bineka Tunggal Ika bersama pasangannya kita mati bersama. Harus jujur, harus adil dan sportif. Morowali, Metumba Haloka, kami mensuka. Iyo, iyo, iyo. Coba luar biasa kan, dan tadi memakai bahasa daerah di terakhirnya. Kamu ngerti nggak artinya apa? Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Benar bukan? artinya Metumba Haloka kami mensuka, nanti putih arang baru kami menyerah. Jadi tidak akan pernah menyerah. Benar. Itu prinsip dari Regu B. Aha, dan Selanjutnya baiklah, kita kalau begitu izin. kita berikan kesempatan ya untuk mereka Ya. menampilkan aksi mereka dalam membuat yel. Inilah dia SMA Negeri 4 Palu. Cerdas, cermat, MPR. Pasti maruanggani. Eka mai mai puramo, kita mo ende mo ende ka posisani, ala kita mo sisani, elan dan tega dilasa, totua tu antengana, mo ende dan balara, ala malin dolara. LCC UUD jadi landasan pendidikan persatuan Indonesia. Bangun hai generasi Sulawesi Tengah, mari kita sama-sama membela negara untuk wujudkan masa depan bangsa bersatu, cerdas serta optimis. Semangat Palu. Semangat, 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 semangat kuat, semangat, 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 semangat hebat, semangat, 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 semangat semangat. Semangat Palu. Siap, sigap, ceria. Oh, luar biasa. Puas? Puas banget Puas ya. sekali, dan saya juga puas sekali melihat ketiga regu sudah menampilkan yel-yel terbaik dan terkreatif mereka. Ya luar biasa pastinya. Dewan Juri juga sekarang kesulitan memilih siapakah yang berhak pulang dan membawa penghargaan khusus dari Dewan Juri. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Sudahlah, biarkan itu nanti menjadi misteri dan akan terbuka Misteri. di akhir acara. Betul. Kita lanjut saja ke menguji mereka di babak uji tematik. Ya. Tentunya setelah yang berikut ini. Silakan. Cerdas, cermat, MPR. Cerdas, cermat, MPR. Ya, generasi
kebanggaan bangsa, kita orang masih bersama-sama di ajang yang bergengsi ini. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, dan kita akan segera masuki babak uji materi yang pertama, yaitu babak uji tematik, di mana peraturannya seperti apa? Nah, siap-siap ya. Di babak tematik yaitu tersedia 3 buah amplop yang dapat dipilih oleh setiap regu. Di Betul. dalam masing-masing amplop terdapat 1 buah soal yang dapat dijawab dalam waktu 2 menit atau sama dengan 120 detik. Ya. Unsur yang dinilai di babak ini adalah ketepatan dalam penggunaan waktu, isi materi, dan juga cara penyampaian kalian. Betul. Pada babak ini seluruh regu dan anggotanya tentunya dapat saling melengkapi, memperbaiki, meralat maupun menyempurnakan jawaban yang telah disampaikan oleh teman yang sebelumnya, sehingga diharapkan bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Berapa nilai Karena sempurnanya? nilai yang tersedia di babak ini adalah 0 sampai dengan 25 dengan kelipatan 5. Ya, saja kita mulai dari regu A untuk memilih amplop nomor 1, 2, atau 3. Silakan regu A. Bismillahirrahmanirrahim, amplop nomor 1. Amplop nomor 1 dipilih regu A ya. Fokus, konsentrasi, dengarkan soal dengan cermat sehingga angka 25 bisa menjadi milik kalian. Silakan Kanila. Sebutkan rumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan tersebut dalam waktu 2 menit dari sekarang. Silakan regu A. Pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dengan memasukkan rumusan kata meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, sementara tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan ini juga merupakan penjabaran dari tujuan negara yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Cukup. Cukup. Baiklah, silakan Dewan Juri. Jawabannya sempurna, 25. 25. Ya, sempurna betul sekali. Selanjutnya regu B, amplop nomor 2 atau amplop nomor 3? Silakan regu B. Bismillahirrahmanirrahim, nomor 2. Nomor 2. Siap-siap, regu B. Sebutkan rumusan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan tersebut. Silakan regu B, 2 menit dari sekarang. Rumusan pasal 31 ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Makna yang terkandung di dalamnya, yang pertama, ketentuan ini dilatar belakangi oleh kurang dipahaminya pasal 31 ayat 1 dan 2. Yang kedua, implementasi dari penyelenggaraan prinsip demokrasi pendidikan. Yang ketiga, merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Yang ketiga, dalam rangka upaya pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan kewajiban setiap negara mengikuti pendidikan dasar. Dan yang terakhir, serta negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dan pendapatan daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Cukup. 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 Bagaimana Dewan Juri penilaian untuk regu B? Iya, sangat sempurna juga. 25. Luar biasa sempurna juga untuk regu B. Sekarang tinggal 1 regu lagi, regu C, tersisa 1 amplop, amplop nomor 3. Ya. Konsentrasi, dengarkan dengan cermat sehingga 25 juga bisa menjadi milik kalian. Silakan. Sebutkan rumusan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan tersebut. 120 detik dari sekarang. Silakan, regu C. Tidak usah ditiup, bukan lilin. Silakan. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional negara memajukan kebudayaan nasional dengan memberdayakan masyarakat yang negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 2
negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Silakan ditambahkan, masih ada waktu. Diingat-ingat kembali pertanyaan lengkapnya. Hal ini dimaksudkan bahwa kebudayaan nasional ini merupakan budaya kita ini merupakan identitas negara yang perlu dilestarikan dan dikembangkan kembali agar di kemudian hari bisa dinikmati oleh generasi penerus kita. Selain itu, dengan menghormati dan menghargai kebudayaan kita, bahasa daerah kita, serta ciri khas masyarakat Indonesia, kita dapat terus bertahan di tengah arus global yang terus mendera kita. Kita tidak dapat memungkiri bahwa arus global menyebabkan yang masuk ke Indonesia tidak bisa dielakkan, tetapi kita bisa memperjuangkan kebudayaan kita di tengah-tengah masyarakat dengan memasukkan unsur-unsur modern agar kebudayaan kita terlihat selalu fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Sudah cukup? Selain itu, budaya juga bisa memperkuat persatuan dan kesatuan pada penegakan kebudayaan. Ya, terima kasih, waktunya sudah habis. Silakan Dewan Juri penilaian untuk regu C. Ya, untuk regu C tadi ada 2 pertanyaan, yaitu rumusan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 dijawab dengan tepat sesuai dengan pertanyaan. Kemudian makna, meskipun dengan bahasa yang bahasa yang agak sedikit ini, tapi bisa kami benarkan, jadi nilainya adalah 25. Ya, luar biasa. Benar-benar hebat ya. Sempurna. Saya bacakan skor sementara dengan Bawak ini supaya makin semangat kita yang ada di sini ya. Silakan. Regu A 25. Sempurna juga regu B 25. Sempurna regu C 25. Seru sekali. Iya, ketiga regu mendapatkan nilai sempurna 25. Itu berkat karena mereka mau mempelajari, memahami, dan juga mengaplikasikan 4 pilar dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sudah memahami bagaimana dengan pemahaman masyarakat Sulawesi Tengah mengenai 4 pilar utama. Kita simak apa kata mereka. Cerdas, cermat, MPR. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di seluruh Indonesia adalah topik Kemas. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kobarkan semangat Pancasila. Apa itu maksud berbeda, apa tuh? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia dan bineka. Isi dari Pancasila itu ada 5, yang satu ya ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cerdas, cermat, Dengan semangat bersatu dan optimis, kita masih berada di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini kita akan kembali menguji pengetahuan mereka mengenai 4 pilar di babak pilihan pernyataan benar atau salah. Betul. Gimana di babak ini peraturannya seperti apa nih, Lal? Di tangan saya sudah ada 3 buah amplop untuk masing-masing regu dipilih satu-satu ya. Dan masing-masing berisi 5 buah pernyataan, cukup dengan dijawab dengan pernyataan benar atau salah. Sudah ngerti nampaknya ya. Dan diberikan waktu berapa detik untuk menjawab? 5 detik untuk menjawab. Apabila benar akan mendapatkan nilai 10 loh. Kok udah tahu? Kalau salah akan mendapatkan nilai
Kosong, betul Kosong, sekali. bukan Ternyata -5. mereka sudah mengerti ya. Langsung saja kalau gitu kita persilahkan Regu dengan nilai tertinggi memilih duluan. Karena semuanya nilainya sama. Sebelumnya kita sudah memulai dari Regu A, kemudian Regu B, kemudian Regu C. Sekarang kita balik. Regu C, kemudian Regu B, kemudian Regu A. Silakan Regu C, 1, 2, atau 3? Silakan. Amplop nomor 3. 3. Nomor 3 ya. Sekarang waktunya kalian konsentrasi, dengarkan soal dengan cermat sehingga 50 poin bisa menjadi milik kalian ya. Betul. Soal pertama. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena terdapat pasal-pasal yang luwes yang dapat menimbulkan multitafsir. Benar atau salah? Benar. Dewan juri? 10 nilainya. 10 untuk Regu C. Oh, soal berikutnya. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden. Benar atau salah? Salah. Dewan juri? Nilainya 0. Saya. Tetap semangat Regu C. Iya, soal ketiga. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Benar atau salah? Benar. Dewan juri? Nilainya 0. Ya, tetap semangat Regu C. Tidak apa-apa, lebih konsentrasi lagi, lebih fokus lagi untuk soal yang berikutnya. Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian, jika presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat dicalonkan kembali oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan pelaksana tugas kepresidenan dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Benar atau salah? Salah. Dewan 10. juri? 10 untuk Regu C. Ya, bagus sekali mulai bangkit lagi Regu C. Soal berikutnya merupakan soal yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Benar atau salah? Bismillahirrahmanirrahim, benar. Nilainya 0. Sayang. Tetap semangat Regu C. Dan selanjutnya Regu B tersisa 2 amplop, 1 atau 2? Him nomor 2. Nomor 2. Ya. Fokus dengarkan soal dengan cermat. Soal pertama. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, benar. 10. 10 poin. Oke, tingkatkan konsentrasi kalian. Soal berikutnya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan rumusan ini, MPR bukan lagi pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dan karenanya MPR tidak lagi berwenang membuat ketetapan MPR dan tidak akan pernah lagi memilih presiden dan atau wakil presiden. Benar atau salah? Bismillahirrahmanirrahim, salah. Dewan juri silakan. 10. Kembali 10 poin. Sangat bagus sekali konsentrasinya, tingkatkan karena soal berikutnya cukup panjang. Betul. Ya. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Namun demikian, di dalam negara yang menganut ideologi Pancasila, pengambilan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh karena adanya perbedaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena faktor waktu yang mendesak. Benar atau salah? Bismillahirrahmanirrahim, benar. Dewan juri silakan. 10 lagi. Kembali 10 poin. Ya, kembali mendapatkan soal yang cukup panjang. Betul. Perhatikan.
Salah satu persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden adalah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Persyaratan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik. Benar atau salah? Bismillahirrahmanirrahim, salah. Dewan Juri silakan. Sayang, 0. Tetap semangat grup B. Tidak apa-apa ya, kembali konsentrasi karena ini adalah soal terakhir, artinya kesempatan terakhir kalian untuk menambah angka yang ada. Silakan. Presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Benar atau salah? Bismillahirrahmanirrahim, salah. Terpaksa 0 lagi. Tetap semangat grup B. Sudah cukup baik ya, 3 soal dari 5 soal dapat dijawab dengan baik. Selanjutnya Regu A, tersisa 1 amplop, amplop nomor 1. Siap-siap Regu A. Soal pertama, sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum yang tertulis saja. Benar atau salah? Bismillahirrahmanirrahim, salah. Silakan Dewan Juri. 10 nilainya. 10 untuk Regu A. Ya, awal yang sangat baik, langsung kita melaju ke soal kedua. Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali walaupun yang bersangkutan batal atau mengundurkan diri sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden. Benar atau salah? Bismillahirrahmanirrahim, benar. 10 nilainya. 10 lagi untuk Regu A. Wah, senyumnya langsung berkembang lebar sekali ya. Langsung fokus soal berikutnya. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan demikian, sidang MPR dinyatakan sah apabila dihadiri oleh kedua unsur keanggotaan tersebut. Benar atau salah? Bismillahirrahmanirrahim, salah. Dewan Juri. 10 nilainya. 10 lagi untuk Regu A. Ya, luar biasa, langsung pertahankan konsentrasinya. Soal keempat. Salah satu syarat seorang calon presiden dan calon wakil presiden adalah harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia sejak kelahirannya adalah warga negara yang telah mengalami akulturasi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan keaslian bangsa Indonesia, serta memiliki semangat patriotisme dan jiwa kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Benar atau salah? Bismillahirrahmanirrahim, benar. Dewan Juri. 10 nilainya. 10 itu Regu A. Iya. Bersiap-siap Regu A, ini dia soal terakhir. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi adalah hanya undang-undang yang disahkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, benar. 10 nilainya. Dan ketiga Regu juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjawab setiap soal di babak pilihan pernyataan benar atau salah. Inilah hasil dari masing-masing Regu. Regu A sempurna 75. Regu B 55. Beda-beda tipis. Regu C 45. Bersaing sekali, luar biasa sekali calon juara kita dari Provinsi Sulawesi Tengah ini. Tapi bukan hanya calon juara kita yang luar biasa. Tapi penonton di studio juga luar biasa dan untuk itu kita mau menepati janji kita. Sebelumnya kalau mereka semangat sekali, kita akan memberikan persembahan bukan hanya dari calon juara kita tapi juga berpadu dengan host kita yang satu lagi, Kak Dona. Luar biasa. Ya. Kak Dona menepati janjinya untuk bisa menampilkan penampilan spesial. Mau dengar Kak Dona nyanyi? Lebih keras? Dipertegas? Oh, luar biasa ya. Kalau gitu kita akan segera melihat penampilan spesial dari Generasi Kebanggaan Bangsa Provinsi Sulawesi Tengah dan Kak Dona berikut ini. Silakan. Cerdas, cermat, MPR. Kau kan selalu tersimpan di hatiku.
Meski ragamu tak dapat ku miliki, jiwaku kan selalu bersamamu. Meski kau tercipta bukan untukku, Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi, hanya untuk bersamanya ku mencintainya, sungguh mencintainya. Rasa ini sungguh tak wajar, namun ku ingin tetap bersama dia untuk selamanya. Oh, mengapa cinta ini terlarang saat ku yakini kaulah milikku? Mengapa cinta kita tak bisa bersatu saat ku yakin tak ada cinta selain dirimu? Sulawesi Tengah semua suaranya. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi, hanya untuk bersamanya ku mencintainya, sungguh mencintainya. Rasa ini sungguh tak wajar, namun ku ingin tetap bersama dia untuk selamanya. Oh, cerdas, cermat, cerdas, cermat, Ya, generasi kebanggaan bangsa masih bersama kami di ajang yang bergengsi ini. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Provinsi Sulawesi Tengah. Dan sekarang kita akan menguji kecerdasan, kecermatan, kecepatan, dan ketepatan mereka di babak yang terakhir, yaitu babak rebutan. Ya, bagaimana peraturannya? Silakan Di Freya. babak ini telah tersedia 15 buah pertanyaan yang dipegang oleh Kanilam. Betul. Di mana pertanyaan tersebut akan dibagikan kepada kalian semua dan diperebutkan. Dan regu yang berhak menjawab tentunya regu yang menekan bel terlebih dahulu. Tapi apabila regu menekan bel salah dalam menyampaikan jawabannya, maka soal akan dibacakan satu kali lagi dan diberikan kesempatan kepada regu yang belum menekan bel. Betul. Tersedia nilai 10 jika regu tersebut menyampaikan jawaban yang tepat. Betul. Tapi minus 5 jika regu tersebut salah dalam menyampaikan Ya, jawaban. harus berhati-hati sekali ya. Dan diberikan waktu 5 detik setelah masing-masing pertanyaan selesai dibacakan. Betul. Seperti tadi Kak Freya sudah mengatakan bahwa regu yang berhak menjawab adalah regu yang menekan bel pertama kali. Untuk itu kita akan mengecek bel masing-masing regu. Mulai dari regu A. Silakan. Regu B. Regu B. Regu C. Siap bertanding? Siap. Generasi kebanggaan bangsa. Bersatu dan optimis. Soal pertama. Rumusan pasal 6 ayat 1. Regu B. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Baik sekali, silakan Dewan Juri. 10. 10. Ya. Kali tangan di atas tombol, soal berikutnya. Yang dimaksud tidak pernah mengkhianati negara. Regu C. Silakan regu C. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Dewan Juri. Ya, minus 5. Minus 5 regu C. Tetap semangat regu C. Kesempatan
mencuri nilai diberikan kepada regu A dan regu B. Silakan. Yang regu B, silakan. Yang dimaksud tidak mengkhianati negara adalah 2. yang tidak pernah ikut dalam gerakan separatisme, tetap mengamalkan UUD Pancasila dan tetap mengamalkan Undang-Undang Dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya, 10. Soal berikutnya. Pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan presiden dan atau wakil korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. 10. Berikutnya. Yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma adat. -5. Minus 5 regu B, tetap semangat. Kesempatan mencuri yang akan diberikan kepada regu A dan regu C, tekan bel yang panjang ya. Dijawab dengan lengkap ya. Yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah regu A, silakan. Perbuatan yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai asusila dalam masyarakat setempat. Bisa dibenarkan. 10. Kembali soal berikutnya. Rumusan pasal 23 ayat. Regu C, silakan. Rumusan pasal 23 ayat 1 yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Cukup. -5. Tetap semangat untuk regu C. Kesempatan untuk diberikan kepada regu A dan regu B ya. Silakan. Rumusan pasal 23 ayat 2. Regu B. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ya, 10. Soal berikutnya. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka regu B. Maka pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Ya, 10. Kembali. Bersaing sekali ya. Soal berikutnya. Rumusan pasal 20A ayat 3. Regu A. Selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Ya, 10. Kembali tenang, tangan kembali di atas tombol. Soal berikutnya. Hak menyampaikan usul dan regu B. Ya. Hak menyampaikan usul dan pendapat adalah hak anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapapun dalam proses pengambilan putusan. Namun, tata cara dalam menyampaikan usulan pendapat harus tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat. Ya, 10. Kembali tenang. Soal berikutnya. Hak imunitas. Regu A. Hak setiap anggota DPR untuk tidak dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan pemerintah dan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat dan pernyataan dan pendapat yang disampaikan di luar rapat karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus senantiasa menyuarakan aspirasi rakyat, dan dengan kebebasan dan karenanya kebebasan mengemukakan pernyataan dan pendapat dan karenanya kebebasan mengemukakan pernyataan dan pendapat harus senantiasa dilindungi. Ya, 10. Tenang, penonton tenang ya, silakan. Rumusan pasal 28E. Regu A. Rumusan 28E ayat 2, setiap orang cukup -5. Konsentrasi regu B dan regu C, kesempatan mencuri angka, silakan. Rumusan pasal 28E ayat. Regu C, silakan. Setiap orang berhak atas kebebasan. 1. Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul. 3. Kebebasan meyakini kepercayaan. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan serta berhak untuk 5.
5, silakan Dewan Juri. Cukup, minus 5. Minus 5 ya. Ya, bagi konsentrasi, tangan di atas tombol, soal berikutnya. Rumusan pasal 28F Undang. Cukup, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ya, 10. Luar biasa kita ya. lanjutkan, tangan kembali di atas tombol, konsentrasi, soal berikutnya. Rumusan pasal 24A ayat 3. Regu A. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ya, 10. Ya, konsentrasi kembali dan tangan kembali di atas tombol, soal berikutnya. Wewenang Komisi Yudisial. Regu B. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluar martabat, serta perilaku hakim. Ya, 10. Harap tenang semua, soal akan berlanjut ke soal berikutnya. Biarkan mereka berkonsentrasi, silakan. Regu A, Regu B, Regu C, fokus. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban. Regu A. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ya, 10. Satu fokus lagi. Yang dimaksud dengan warga. Regu B, silakan. Regu B. Yang dimaksud dengan warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 10. Nah, Regu A, Regu B, Regu C. Soal berikutnya. Konsentrasi. Soal habis. Soalnya sudah habis. Wow, nanti kita berikan kesempatan sebentar ya untuk Dewan Juri mengakumulasikan nilai saat Betul. kita ngobrol-ngobrol dengan generasi kebanggaan bangsa yang bertanding kali ini. Regu A, Regu B, Regu C. Sampaikan curahan hati kalian, Betul. perasaan kalian, dan impian kalian apabila kalian bisa mewakili Provinsi Sulawesi Tengah bertanding di Jakarta. Mau mulai dari mana Silakan. dulu? Siapa Dari mulai yang dekat dulu. Ya, Regu dekat A, Ade, silakan. Kami pertama-tama akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul ini dalam keadaan yang sehat. Selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sudarto, kepada Bapak Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kesan kami saat berlomba Bapak Fina ini sungguh sangat luar biasa, sangat seru dan sangat menegangkan. Walaupun kami tidak tahu apa hasil perlombaannya, kami belum mengetahui sama sekali skornya, tapi kami bertekad, kami yakin kami pasti bisa menuju ke tingkat nasional. Membawa nama Sulawesi Tengah menjadi juara yang terbaik di sana. Terima kasih diucapkan kepada guru pembimbing kami, Ibu Rahmatia dan Ibu Wahyuni yang telah membimbing kami selama beberapa bulan ini. Atas kesabarannya diucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regu B, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada guru pembimbing kami Pasar Pak Hendra, kepada orang tua kami yang sempat hadir di sini maupun yang mendoakan kami di rumah, kepada semua yang terlibat, Bapak, Ibu juri, kakak host, kameramen, dan semua yang terlibat di dalamnya, seluruh teman-teman semua, Bapak Wakil Ketua MPR, Wakil Gubernur, dan Bapak Ibu yang berada di depan ini, kami hasilnya bagaimana nantinya, kami tetap berdoa. Apapun yang terjadi kepada kami hari ini, itulah yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Terima kasih. Betul sekali. Masih ada satu regu lagi yaitu Regu C. Silakan bagaimana kesan dan pesan kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berterima kasih kepada guru-guru SMA Negeri 4 Palu yang sudah menyempatkan hadir untuk sini. Ini adalah salah satu motivasi kami untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Ya, apakah peraih terbaik dan regu mana yang berhak mewakili Provinsi Sulawesi Tengah untuk bertanding di Jakarta? Silakan Dewan Juri. Karena ada angka yang sama, yaitu Regu A dan Regu B, maka akan diberikan satu tambahan soal yang diperebutkan
untuk menentukan siapa pemenangnya. Baiklah. Sehingga yang menjawab hanya regu A atau regu B. Baik. Persilakan. Siap, silakan. Konsentrasi regu B, silakan. Rumusan pasal 2 aturan tambah. Regu A. Rumusan pasal 2 aturan tambahan dengan dirubahnya peraturan 3. Bukan. 4. Rumusan pasal 2 aturan tambahan 5 ya. Ya, bagaimana Dewan Juri? Ya, regu A minus 5. Dan selanjutnya untuk mengetahui siapakah yang berhak mewakili Provinsi Sulawesi Tengah dan siapakah yang memenangkan lomba yel-yel karena tadi merupakan yel-yel yang terbaik dan terkreatif, kami persilakan Dewan Juri. Silakan Dewan Juri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan pada yel-yel yang disampaikan oleh masing-masing sekolah, maka setelah kami menilai terhadap muatan materi, waktu dan keserasian perolehan nilai masing-masing regu adalah regu 1 atau regu A 8,47, regu B 8,57, regu C 8,70. Dengan demikian, yel yang terbaik pada perlombaan kali ini adalah regu C dari SMA Negeri 4 Palu. Selanjutnya, untuk mengetahui pemenang lomba pada kali ini berdasarkan perolehan nilai pada babak soal menjelaskan, babak soal pilihan, babak soal rebutan, maka hasil perlombaan cerdas cermat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk final seleksi tingkat provinsi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut. Juara ketiga, regu C dari SMA Negeri 4 Palu dengan nilai 30. Juara kedua, regu A dari SMA Negeri 2 Luwu dengan nilai 125. Juara pertama, regu B dari SMA Negeri 1 Petasina dengan nilai 130. Dengan demikian, regu B dari SMA Negeri 1 Petasia akan berlomba kembali pada lomba putaran final di Jakarta. Demikian hasil perlombaan pada kali ini, dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta dan khususnya kepada pemenang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ketiga orang Dewan Juri dan selamat kepada para pemenang. Ya, kami undang dengan hormat Bapak Haji Sudarto SH.M.Hum. Beliau Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan plakat, piala, penghargaan, serta hadiah kepada juara ketiga yang diraih oleh SMA Negeri 4 Palu. Kami persilakan Pak. Selamat sekali lagi kepada SMA Negeri 4 Palu. Inilah hasil terbaik yang telah kalian miliki, prestasi baru untuk sekolah kalian, benar-benar luar biasa. Dan mereka juga memenangkan lomba yel-yel pada kesempatan kali ini ya Freya. Selamat sekali, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Insinyur Haji Agus Hermanto MM. Beliau adalah anggota MPR RI untuk memberikan kepada juara kedua kita regu A SMA Negeri 2 Luwu. Ya, benar luar biasa sekali. Selamat sekali lagi ya.
Wah, luar biasa, pasti bangga ya. Sekarang saatnya yang paling dinanti-nanti, pemberian penghargaan kepada juara pertama, silakan. Ya, untuk memberikan penghargaan kepada juara pertama, kami undang Bapak Ahmad Farhan Hamid MS, beliau Wakil Ketua MPR RI, untuk memberikan plakat piala penghargaan dan juga hadiah pembinaan kepada juara pertama sekaligus mewakili Provinsi Sulawesi Tengah yang diberikan kepada SMA Negeri 1 Petasia. Persiapkan diri kalian sebaik-baiknya karena gagal persiapan adalah persiapan untuk gagal. Bagus kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, generasi kebanggaan bangsa, tidak terasa 60 menit sudah kita belajar dan menggali ilmu mengenai wawasan 4 pilar utama. Terima kasih kepada kategori Dewan Juri, kepada tamu kehormatan Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Haji Sudarto, dan juga Bapak Wakil Ketua MPR RI Bapak Ahmad Farhan Hamid. Saya Freya Priscilia dan rekan saya Nilam Permatasari, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kami ingatkan untuk terus mengamalkan 4 pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sosialisasikan kepada masyarakat luas. Bulatkan tekad, satukan rasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita adalah generasi kebanggaan bangsa.